Masalahnya, di negara kita ini, hukum setingkat undang-undang pun masih bisa diterabas. Mahkamah Konstitusi bisa diobok-obok. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa diintervensi. Kepastian hukum nggak jalan. Penegakan hukum benar-benar cuma mengikuti suka-sukanya para aparat. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum, dan perlindungan hukum, investor mana yang mau menanamkan uangnya dalam skala triliunan rupiah di proyek mercusuar seperti IKN? Turun tangannya Mas Ganjar pasang badan buat berkelanjutan IKN sangatlah penting. Ini bisa menjawab keraguan banyak investor dan pebisnis selama ini soal nasib keberlanjutan IKN kelak ketika Presiden Jokowi sudah lengser. Sejauh ini belum ada capres yang menunjukkan dengan konkret komitmennya buat melanjutkan ibu kota Nusantara. Baru dan cuma Mas Ganjar yang melakukan langkah penting tersebut. Kedatangan Mas Ganjar secara langsung ke IKN, Ibu Kota Nusantara, sudah pasti ini adalah peristiwa yang sangat teramat penting. Ini adalah salah satu peristiwa terpenting di ajang kampanye tahun ini. Mas Ganjar datang langsung buat menunjukkan dukungannya terhadap proyek IKN, proyek kesayangan dari Presiden Jokowi. Mas Ganjar dengan lantang menyatakan bahwa jika Ganjar Mahfud menang Pilpres, proyek IKN akan terus dilanjutkan, gak bakalan mangkrak. Bahkan nih, Mas Ganjar menegaskan kalau dia akan memerintah dari IKN. Dia akan tinggal di Istana Burung Garuda yang sekarang sedang dibangun IKN. Saya orang yang konsisten tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota. Dari presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan dan mudah-mudahan menjadi harapan Indonesia bersama-sama. Inilah kota masa depan yang didesain menjadi sebuah mimpi modernitas, kemajuan, peradaban, sekaligus bagaimana kita bicara mimpi-mimpi anak bangsa. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, narkoba, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Buat kita oleh saudara, di mana yang kita sayangi, ya pastikan 2024 pilih Presiden Tornado. Yes. Lagi Tornado punya Presiden Tornado. Yes. Itu pertama, yang kedua. Yes. Yang kedua, ingat, siapa yang mengutuk Israel, terkutuk lagi. Siapa yang memberkati Israel, memberkati lagi. Terberkati. Jangan sampai jadi terkutuk yang terkutuk itu. Terkutuk ya. Yes. Terima kasih. Di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kenapa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM,
yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Ada yang mengatakan bahwa zaman sekarang seperti zaman Orde Baru karena mendegradasi demokrasi. Ada yang mengatakan juga baru berkuasa sudah sewenang-wenang kepada rakyat. Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan kalau di zaman Orde Baru partai itu cuma 3. Golkar, PDIP, dan P3. Tidak ada partai lain. Dan menteri yang banyak dulu itu cuma partai Golkar. Tapi di zaman reformasi, sejak 2014 sampai dengan 2023 sekarang, menteri terbanyak itu adalah menteri dari partai pendukung pemerintah. Di antaranya adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan P3. Jadi sebenarnya siapa yang Orde Baru itu? Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Kali ini insya Allah menang. Kalau kekuatan Jokowi dan Prabowo bersatu, ya kira-kira. Apalagi ada LBP di situ. Kayaknya sih PDIP sudah all out perang terbuka pada Jokowi. Yang pegang komando adalah sang ketua umum sendiri. Dia menyamakan penguasa saat ini dengan Orde Baru. Megawati menyerukan para relawan untuk tidak ragu melawan. Yang menarik juga, PDIP mencabut gugatan terhadap Rocky Gerung. Beberapa waktu yang lalu kan PDIP marah karena Rocky menyebut Jokowi sebagai bajingan tolol. Sekarang karena merasa sependapat dengan Rocky bahwa Jokowi memang bajingan tolol, PDIP sudah mencabut laporan soal Rocky ini. PDIP nampaknya sudah tiba pada kesimpulan ketertinggalan suara Ganjar hanya bisa diatasi kalau mereka kini bertindak ofensif. Ini lantas dilanjutkan dengan pernyataan ketua tim kampanye Ganjar yang mengajak relawan melawan kezaliman masif. Beberapa hari yang lalu, mantan wali kota Solo yang juga tokoh PDIP, FX Hadi Rudiatmo bahkan menggambarkan Bu Iriana sebagai menantu yang tidak menghormati mertua. Bu Iriana, kata FX Rudi, tidak melayat ketika ibunda Jokowi itu meninggal dunia. Lucunya, baru saja saya dikirimi berita yang menunjukkan bahwa Bu Iriana ikut dalam proses pelepasan jenazah ibunda Jokowi di Solo. Apa sih bangga dipanggil gemoy? Ngerti nggak sih arti gemoy itu apa? Itu artinya gembrot letoy, ya kan? Itu harus bangga itu dipanggil gemoy, gemoy. Padahal artinya gembrot letoy. Tapi faktanya memang gembrot lah ya. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak?
Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo, bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh % pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa 1 putaran. Nah, yang pasti kalau buat saya, dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Kayak pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden, wakil presiden. Nah, kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Karena cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik. Karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Itu terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan.
Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri? Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya itu dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Ya, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya? Kalau kamu ditekan untuk mundur, nah itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika. Nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang
dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI.
Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Turun tangannya Mas Ganjar pasang badan buat berkelanjutan IKN sangatlah penting. Ini bisa menjawab keraguan banyak investor dan pebisnis selama ini soal nasib keberlanjutan IKN kelak ketika Presiden Jokowi sudah lengser. Sejauh ini belum ada capres yang menunjukkan dengan konkret komitmennya buat melanjutkan ibu kota Nusantara. Baru dan cuma Mas Ganjar yang melakukan langkah penting tersebut. Baru dan cuma Mas Ganjar yang datang langsung ke IKN, menyatakan komitmen melanjutkan proyek ini, dan bahkan menyatakan akan memerintah dan tinggal di IKN. Kedatangan Mas Ganjar secara langsung ke IKN, Ibu Kota Nusantara, sudah pasti ini adalah peristiwa yang sangat teramat penting. Ini adalah salah satu peristiwa terpenting di ajang kampanye tahun ini. Mas Ganjar datang langsung buat menunjukkan dukungannya terhadap proyek IKN, proyek kesayangan dari Presiden Jokowi. Mas Ganjar dengan lantang menyatakan bahwa jika Ganjar Mahfud menang Pilpres, proyek IKN akan terus dilanjutkan, nggak bakalan mangkrak. Bahkan nih, Mas Ganjar menegaskan kalau dia akan memerintah dari IKN. Dia akan tinggal di Istana Burung Garuda yang sekarang sedang dibangun di IKN. Belakangan kita baru tahu kalau ternyata belum ada investasi asing yang sudah benar-benar masuk ke IKN. Selama ini yang digembor-gemborkan pemerintah rupanya baru rencana-rencana dan minat-minat mereka saja. Masalahnya sederhana sebetulnya. Para investor, terutama para investor raksasa multinasional, mereka ini butuh kepastian. Masalahnya, di negara kita ini, hukum setingkat undang-undang pun masih bisa diterabas. Mahkamah Konstitusi bisa diobok-obok. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa diintervensi. Kepastian hukum nggak jalan. Penegakan hukum benar-benar cuma mengikuti suka-sukanya para aparat. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum, dan perlindungan hukum, investor mana yang mau menanamkan uangnya dalam skala triliunan rupiah di proyek mercusuar seperti IKN? Mereka butuh kepastian hukum kalau investasi mereka kelak nggak bakalan mangkrak. Mereka perlu kepastian kalau proyek seraksasa IKN ini nggak bakalan ditinggalkan dan menjadi kota hantu. Rupanya kehadiran Undang-Undang Ibu Kota Nusantara belum cukup untuk meyakinkan buat mereka. Ya, memang, mau gimana lagi? Inilah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh Presiden Jokowi dan pemerintahan sekarang ini. Inilah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh Presiden Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya. Makanya kehadiran dan komitmen Mas Ganjar buat IKN benar-benar membawa angin segar, menyuntikkan darah segar bagi proyek IKN itu sendiri. Jadi, sekali lagi nih, kata kunci soal IKN adalah kepastian hukum. Kalau hak atas tanah masih gampang diserobot, kalau kasus hukum bisa diselesaikan dengan negosiasi dengan penegak hukum, kalau pembayaran pajak masih bisa diatur-atur lewat jalur belakang, kalau semua itu masih menjadi hal lumrah di negara kita, percayalah kalau Indonesia nggak bakalan menjadi destinasi yang menarik buat investasi. Masalahnya yaitu tadi, mereka-mereka yang mau menanamkan uangnya di sini, mereka-mereka yang mau berinvestasi, mereka bukan penjudi dan juga bukan preman. Mereka nggak suka mau untung-untungan. Mereka nggak suka main kayu. Mereka nggak suka main kuat-kuatan. Dan yang lebih penting lagi nih, sebetulnya bukan cuma komitmen Mas Ganjar saja,
sang penerus dari Presiden Jokowi yang ditunggu-tunggu oleh para investor dan juga masyarakat Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan pada umumnya. Bukan cuma itu. Yang lebih diharapkan dari Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud adalah kemampuan mereka buat benar-benar mewujudkan IKN lewat pembenahan sistem hukum di negara kita. Kita patut percaya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan bisa membereskan hukum di negara kita supaya ekonomi kita menjadi ekonomi yang normal, bukan ekonomi pasar bebas dan ekonomi hukum rimba. Walaupun solusinya ada di sektor hukum, ini adalah solusi paling ampuh dan paling ditunggu untuk membenahi masalah ekonomi negara kita. Dan lagi-lagi, cuma pasangan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud lah yang bisa mewujudkan hal itu. Cuma Mas Ganjar dan Prof. Mahfud yang bisa. Makanya, kedatangan Mas Ganjar ke lokasi IKN bukan kunjungan atau acara kampanye biasa. Ini adalah salah satu peristiwa terpenting dalam masa kampanye sekarang ini. Pada dasarnya, setiap orang mau mencari uang dengan cara yang jujur dan aman. Para investor mancanegara pun demikian. Mereka butuh perlindungan terhadap investasi mereka tanpa perlu sogok kiri kanan. Itulah yang selama ini belum bisa diberikan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Makanya sekarang harapan itu ada. Harapan itu wujudnya adalah 2 pendekar yang dikenal bersih dan anti korupsi. Mas Ganjar terbukti sebagai seorang politisi yang nggak mempan disuap. Demikian juga dengan Prof. Mahfud. Selain bersih, dia berilmu dan pemberani. Mas Ganjar sudah memberikan dan menunjukkan komitmennya. Dia sudah datang sendiri ke IKN dan menyatakan kelak bakal memerintah dan tinggal di IKN. Yang lebih dari itu, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud bakal membenahi hukum di negara kita agar para investor, para pengusaha, besar ataupun kecil, para pedagang, para penjual kaki lima, semuanya harus aman dan nyaman berusaha. Dan semua itu cuma Mas Ganjar dan Prof. Mahfud yang bisa mewujudkannya. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi.
Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.